Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, hari ini kita ada kedatangan lagi F1 JTR teman-teman. Dan ini seperti teman-teman udah lihat tadi di video di awal ya. Suaranya kasar banget teman-teman. Jadi si mesinnya ini bunyinya kemeletek dan wah parah pokoknya ya. Ini berisik banget teman-teman. Udah nggak ada tenaganya katanya, terus bunyinya emang parah banget kayak helikopter teman-teman. Jadi katanya pengen dihalusin lagi dan dicek apa aja yang rusaknya teman-teman, dan katanya ini oversize-nya, kata orangnya sih ini oversize 200 teman-teman. Nah jadi bunyinya itu di bagian tengah teman-teman, tengah kanan kiri ada ya bunyinya ya teman-teman. Dan nanti kita bongkar, kita cek daleman mesinnya seperti apa teman-teman, apakah ada yang aneh atau enggak ya. Oke, dan untuk di sini untuk bagian manipulnya teman-teman, ini untuk bagian manipulnya pakai manipul kodok ya teman-teman. Nanti ini kita ganti pakai yang standar juga. Terus ini emang parah banget mesinnya, bunyinya kasar banget, entah dari stang piston atau mungkin dari kopling. Kita nanti bongkar dulu teman-teman, kita cek bareng-bareng, kita analisa bareng-bareng ya. Oke, ikutin terus teman-teman. A few moments later. Nah oke teman-teman, ini udah kita turunkan mesinnya ya dari sasisnya teman-teman. Dan untuk bagian blok magnet udah kita cek dan dibuka ya, dan ternyata ini masih cukup bagus. Untuk magnet pun masih bagus teman-teman, gak ada yang mencurigakan teman-teman. Untuk ini untuk bagian karbu ini kita lihat ini ditambal ya, diganjel teman-teman. Nah jadi ini karbunya diganjel teman-teman, pakai karet lagi ya, karena mungkin ini kan peruntukannya untuk PE 28 teman-teman ukurannya, jadi dia diganjel kayak gini ya. Dan ini malah rawan lepas teman-teman. Untuk membrannya udah pada mangap teman-teman, nanti ini tinggal di setting aja. Dan yang bunyi berisik yang di awal video tadi teman-teman, untuk bagian kopling. Nah di sini kita lihat teman-teman, ini untuk bagian rumah kampas ganda teman-teman. Ini kan karena tahun tua ya, sporty teman-teman, jadi kerikasnya masih panjang. Ini bekas rumah kampas ganda dan dipotong teman-teman. Jadi ini dipotong ya. Nah ini jadi kan ini dipotong teman-teman, jadi nggak ada pakai rumah kampas ganda, tapi malahan ini kayaknya tanggung teman-teman. Jadi lebih baik dibiarin aja ini ya, kalau potongnya cuma segini, kecuali ini di babat semua. Nah ini yang bunyi berisik teman-teman, pertama dia kena bak kopling teman-teman. Kita lihat di sini. Nah ini ada bekas lecet teman-teman, ini bekas lecet ya, ini bekasnya. Kemungkinan teman-teman, jadi krikas ini ngegol nggak center, jadi naik turun gini ya teman-teman, makanya dia kena bak kopling ini teman-teman. Tuh lihat lecetnya juga ketahuan ya. Jadi perkiraan saya ini dari stang seher, cuma ketika pas dibuka dan kenyataannya emang lain ya teman-teman. Kalau bunyi yang gitu nggak menentu dari stang seher atau apa ya. Dan ini kayaknya stang sehernya masih bagus. Kita lihat di sini, ternyata ini mur ininya mur krik as ini teman-teman. Mur krik asnya kayaknya kurang kenceng atau mungkin kurang ring teman-teman, atau kemungkinan kurang ring ya. Nah karena di sini kita lihat, nah
Ini yang menyebabkan bunyi berisik teman-teman. Jadi ini murnya nggak sepenuhnya ngencengin si gear ini teman-teman. Jadi ini nggak kepres ya, nggak kepres teman-teman. Jadi si murnya kemungkinan kurang. Tapi ini murnya udah lumayan keras. Nggak tahu penyebabnya apa, mungkin kurang ring atau penempatan ngelasnya ini nggak sempurna teman-teman. Jadi ini kan mangkoknya dilas ya sama gigi ini teman-teman, sama gigi gear depan ini kan pakai gear depan teman-teman. Jadi si asnya itu sama gigi yang dalam ini dia nyangkut ya teman-teman. Ini jangan salah paham ya kayaknya. Nah, jadi ini nggak kepres teman-teman, kita lihat di sini. Nah, sedangkan asnya masih diam teman-teman. Asnya nggak berputar. Ini asnya masih diam ya, nggak berputar. Tuh teman-teman, kita lihat. Jadi ini yang gerak sama ini dia punya goyang ke kiri dan ke kanan, tak gitu. Tapi krik asnya itu diam teman-teman ini. Nah, jadi kalau misalkan mesinnya berputar ya pasti ini berisik banget ya, keras. Nah, kita lihat di sini. Tuh. Sedangkan ini kalau misalkan muter kan harusnya gini teman-teman. Nah, gini ya, ininya ikut muter. Sedangkan ini dia diam. Nah, kita lihat ini pegang ya, biar teman-teman jelas. Nah, ini yang bunyi berisiknya di sini ya teman-teman. Ya, pertama ini udah ketahuan teman-teman. Ini yang menyebabkan bunyi berisik kayak helikopter tadi ya teman-teman. Kayak helikopter anjir. Nah, kita lihat di sini. Untuk kampas kopling teman-teman, untuk rumahnya ini pakai kampasnya 1 2 3 4 5 6. Ini pakai 6 kampas teman-teman. Bawaannya kan pakai 5 ya, 5 lembar kampas teman-teman. Dan di sini kita lihat di sini kelihatan ini nggak pakai plat kopling teman-teman. Jadi yang ini jaraknya renggang, ini kampas plat ya, kampas. Nah, ini yang ini kampas sama kampas teman-teman. Di sini plat. Jadi nggak pakai plat. Ini salah ya teman-teman. Dan ini untuk rumahnya kita lihat di sini pelengnya udah terlalu jauh. Udah jauh teman-teman. Ya, ngakalinnya kalau misalkan pakai kampas yang standar, rumahnya juga harus diganti. Kalau misalkan mau diakalin ya paling solusinya pakai kampas kopling FR ya teman-teman. Pakai kampas kopling FR, jadi biar nggak beli lagi rumahnya teman-teman. Nah, oke, kita ikuti terus teman-teman. Kita buka dulu di bagian ini, nanti kita bongkar di bloknya ya. Nah, ini teman-teman bener ya, ini kampasnya kita lihat. Nah, ini udah dibabad. Jadi ini dibabad kampas-kampas yang satunya lagi teman-teman. Ini kan karena pakai 6 lembar, jadi dihabisin sebelah ya. Ini resikonya emang gak rata teman-teman, dan emang salah lah. Jadi mending pakai kampas yang standarnya aja, kalau nggak pakai kampas kopling FR teman-teman. Karena ini untuk rumah pernya ini udah pakai per kopling smash teman-teman. Kita lihat di sini. Ini per kopling smashnya ya. Kalau pakai per kopling smash kampas 5 lembar pun saya rasa cukup ya, nggak akan selip teman-teman. Karena mungkin ini kurang platnya, jadi dia akalin diganjal pakai kampas lagi teman-teman. Cuma ditipisin untuk bagian yang sebelahnya dibuang ya, untuk kampasnya teman-teman. Jadi ini nanti paling saya rubah aja pakai kampas kopling FR dan beli satu lagi untuk plat koplingnya teman-teman. Untuk bagian kopling ini pun macet teman-teman. Untuk giginya untuk bosnya teman-teman ini macet. Nah, tuh ini udah nggak bisa keluar ini, karena as yang ininya lecet teman-teman. Ini udah nggak bisa keluar tuh, udah macet. Tuh teman-teman, macet.
asnya lecet ya, as di sini lecet teman-teman. Jadi harus kita gerinda dulu, dipoles. Nah terus teman-teman, ini untuk krik asnya ini kita lihat sini goyang ya, krik asnya pun kena teman-teman, goyang. Kemungkinan kalau nggak asnya atau lahar krik asnya, mudah-mudahan teman-teman ini lahar krik asnya, jadi biar nggak ganti krik as ya. Kalau misalkan asnya yang kena, ini terpaksa harus ganti krik as teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut bongkar yang lainnya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk bagian crankcase. Ini udah kita bongkar ya, udah kita bongkar teman-teman. Untuk bagian pistonnya baret, udah oversize 200, oversize-nya 200. Dan ini katanya orangnya udah bawa pistonnya pakai pim oversize 250 teman-teman, suruh dinaikin oversize-nya. Dan untuk bloknya masih standar. Nah ini untuk bloknya masih standar ya. Ini kotornya ampun, kotor banget teman-teman. Masih standar, belum di porting, dan katanya minta sekalian di porting buat harian biar agak ringan untuk akselerasinya teman-teman. Jangan terlalu banyak katanya untuk di portingnya, porting harian. Nanti ini kita quarter dulu ke tukang bubut ya. Terus yang jadi masalahnya adalah untuk di bagian krik as teman-teman. Ini krik asnya kena ya, untuk as ini teman-teman, untuk as bagian lahar ini, untuk tatakan lahar ya di sini. Ini aus teman-teman, makanya dia goyang, dia nggak center teman-teman, karena asnya kena. Dan ini untuk bagian radius teman-teman di sini. Ini radius untuk seal ya, untuk seal o-ring di sini tatakannya. Dan ini aus teman-teman. Nah ini aus, makanya tadi ini teman-teman untuk bagian yang dielas tadi di gear ini, meskipun murnya itu udah kenceng, tapi ini tetap gerak ya teman-teman. Jadi dia ini sepenuhnya nggak kepres ya, karena kenapa? Nah ini bosnya teman-teman, bos coupler ini dia harusnya ada di sini. Nah tatakannya harusnya ada di sini, tapi dia lebih cenderung masuk ke dalam teman-teman, lebih cenderung masuk ke dalam. Jadi yang lainnya pasti ngikut ke dalam. Untuk bos sama rumah kopling gandanya pasti dia ikut ke dalam ya. Sedangkan mur ini udah pas, udah ngancing di sini, tapi ini tetap longgar teman-teman. Yang di sini untuk bagian bosnya, yang ini tetap longgar, makanya dia koplak terus, tak. Dan lama kelamaan yang ininya habis teman-teman, gigi krik as yang ini habis. Dan ini masalahnya di sini teman-teman, radiusnya udah terlalu dalam. Nah ini udah terlalu dalam. Nah ini yang ini untuk tatakan seal ya, ini untuk masuknya seal o-ring teman-teman di sini. Dan radiusnya udah agak ke dalam, jadi harusnya segini, dia lebih masuk ke dalam ya. Nah ini harus ganti krik asnya ya teman-teman. Kalau untuk dielas resikonya takutnya nggak center, nggak balance ya teman-teman, jadi harus diganti teman-teman. Ini krik asnya nanti kita cari dulu, laharnya udah kena. Untuk stangnya masih aman teman-teman, stangnya masih aman alhamdulillah. Tapi nanti untuk mastiinnya kita akan buka dulu di tukang bubut ya, dicek dalamnya. Kalau misalkan emang masih bagus, kita pasang lagi. Nah untuk yang lainnya masih aman. Dan ini teman-teman untuk bagian rengkes bagian bawah di sini, ini bekas leman. Jadi ini bekas dilem,
katanya bocor terus, jadi ini dilem porting kata orangnya, ditambal dengan lem ya bagian sini juga. Dan tadi pas dibuka di sini banyak bensin teman-teman, di sini banyak bensin ya sama oli samping yang dari ruangan kalter ini teman-teman, jadi dia rembes ke sini. Ini bekasnya, jadi ini bocor teman-teman, ruang kalter ini bocor dan bahan bakarnya itu masuk ke sini. Di sini banyak, terus di sini lemnya kering, jadi dia getas ya, rembes ke sini teman-teman. Nah ini rembes ke sini, makanya dia dilem katanya. Nanti ini kita senterin lagi, mungkin nggak rata ya, bagian kalternya nggak rata, makanya dia bocor di sini teman-teman. Nah oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk pengetahuan teman-teman untuk menganalisa sebuah kerusakan sepeda motor F1 ZR. Mudah-mudahan dimengerti. Jangan lupa ambil yang baik, buang yang buruknya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.